Zakat positif, zakat kredit. Kredit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya, semua sehat ya. Ada Mas Ivan sudah sembuh, Mas Ivan. Masih agak batuk-batuk dikit, Miss. Oh, masih batuk. Ya, nggih, nanti seiring mungkin minum kencur, minum madu, mungkin lebih bisa meredakan kali ya, Bun. Iya. Iya, aku kasih obat dokter langsung. Jadi kalau nanti habis minum obat, paling 1 jaman gitu udah ngantuk. Kan obatnya ngantuk gitu. Oh, bikin ngantuk ya. Oke, cepet biar banyak istirahat ya. Iya. Iya. Oh, mudah-mudahan segera sembuh ya, Mas Ivan ya. Terus bisa beraktivitas kembali ya. Bisa. Ya, makasih. Oke, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang membuat project ya. Nah, karena di bulan ini kan bulan untuk produktivitas ya, Bun. Jadi melatih life skill ya, melatih life skill kita memberikan suatu skill atau melatih ya, melatih skill untuk anak-anak kita. Meskipun saat ini belum bisa, nggak apa-apa, tetapi kita yang berusaha untuk mengajarkannya ya, kan pada tujuan yang sebenarnya ya, tujuannya sebenarnya homeschooling ini kan untuk latihan lama gitu ya, artinya tidak hanya di tahun ini aja atau 1 tahun ini aja, tetapi untuk berikut-berikutnya gitu ya. Jadi misalkan Bunda itu sudah lulus 1 tahun ini, Bunda masih punya kesempatan ya untuk belajar lagi, mempelajari lagi, mengerjakan tugas-tugasnya lagi, sampai nanti anak itu bisa. Ini kita berbicara ke depannya gitu ya. Jadi meskipun saat ini belum punya atau belum bisa, belum ada kemampuan, nggak apa-apa. Ini saya memberikan gambaran ke depan bahwa anak itu bisa kita berdayakan, kita bisa memanfaatkan, gitu ya. Bukan malah ya istilahnya memberikan skill ke arah mana ya nantinya ya. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan berbagai macam gambaran. Yang kemarin kita sudah bicara tentang konten kreator ya. Nah, mungkin yang belum bisa menyimak nanti bisa menyimak kembali anunya ya apa namanya rekamannya gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini ya kita temanya adalah membuat project ya. Membuat project untuk akuarium. Ya nanti nanti mungkin Bunda punya ide lagi nggak apa-apa ya. Bisa akuarium, bisa bukan akuariumnya ya. Maksudnya membuat suatu keterampilan gitu ya. Entah itu membuat apapun atau eh, DIY mungkin ya. Dan itu nanti bisa sebagai bekal atau kita mulai melatihkan anak, memberikan pengalaman baru kepada anak untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang membutuhkan skill ya. Nanti di sini di proyek ini kita akan mengupas skill apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah proyek gitu ya. Karena setiap aktivitas yang kita berikan atau yang kita latihkan kepada anak tentu semuanya membutuhkan skill-skill ya, membutuhkan skill entah itu motorik kasar, entah itu motorik halusnya, kemampuan kognitifnya, Betul-betul fisik itu TV. Apa? Itu TV. sehingga Bunda sekalian bisa belajar lagi gitu ya, bisa belajar lebih lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini untuk kedepannya. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam proyek ini nanti kita yang masuk ya, skill yang kita latihkan itu apa aja gitu ya. Yang kemarin mungkin Bunda sudah mulai banyak melatihkan ya tentang motorik kasarnya, melatih motorik halusnya, mematangkan sistem sensorinya, sensori motornya, kognitif, dan lain sebagainya ya. Nah, ini bentuk aplikasi hasil dari belajar kemarin udah sampai di mana gitu ya.
Nah, nanti silahkan dicek kan. Kalaupun nanti kita kalau sudah bicara secara menyeluruh, Bunda bisa menyimpulkan kok ya. Jadi saya ingin memberikan gambaran kepada para orang tua untuk gini, untuk biar anakku ini mau saya ajarin apa aja sih ya, gitu ya. Kan mungkin ada yang bingung gitu ya. Cuman sekedar diajari meronceh terus tanpa ada tujuan, cuman diajari apa ya, untuk produktivitas dia nanti apa, diarahkannya kemana gitu ya. Nah nanti mungkin Bunda bisa lebih lebih jeli lagi ya, meskipun tidak harus membuat DIY ya, meskipun tidak harus membuat ini kayak project akuarium gitu ya. Mungkin bisa lagi berternak juga bisa bagi yang mungkin tinggalnya punya rumah yang space-nya eh, banyak gitu ya, longgar gitu ya, nanti bisa dimanfaatkan untuk skillnya anak nanti ya, supaya kita siapkan supaya si anak ini lebih produktif gitu ya. Oke. Nah, nanti yang akan kita libatkan, skill-skill yang akan kita latihkan saat anak kita ajari membuat akuarium mini ya, adalah motorik halus pertama ya. Nah, udah sampai mana? Kalau anak belum bisa melompat, tentu dia akan kesulitan. Tetapi nggak ada salahnya kalau kita mengajarkannya. Kan kalau nanti di sekolah-sekolah itu kan juga disuruh buat project ya, Bun. Nanti mungkin Bunda banyak yang mengerjakan, anak diminta untuk yang ringan-ringan aja. Seperti menggunting mungkin ya, mengguntingnya pun juga yang semampu anak gitu ya. Mengelem, atau mungkin aktivitas yang lain. Nanti di akhir atau di mana itu di grup akan saya kirimkan tahapan demi tahapan video contoh ya, tahapan demi tahapan untuk membuat akuarium mini. Ya, ini sangat silahkan nanti Bunda kembangkan sendiri seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya, silahkan gitu ya dikembangkan sendiri. Ya. Terus yang kedua adalah koordinasi bilateral. Ya. Jadi selain motorik halus, nanti aktivitas atau skill yang bisa kita latihkan juga adalah koordinasi bilateral, gitu ya. Nah nanti yang seperti apa contohnya, gitu ya, bisa dilatihkan. Yang berikutnya adalah sensori. Nah nanti di bagian mana untuk latihan sensorinya atau pengembangan sensorinya, gitu ya. Selanjutnya, kemampuan kognitif, visual motor integration, ya, kemandirian anak. Kita cek juga ya, praksis, ya, atau kemampuan anak untuk merencanakan sebuah gerakan, ya. Ini bukan praktis, ya, tapi praksis maksudnya ya. Terus selanjutnya, kreativitas anak. Kita juga bisa mengajarkannya. Terus kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas, bisa mengikuti tugas sampai akhir. Terus selanjutnya kemampuan menyelesaikan instruksi ya. Nah, anak paham nggak? Kalau anak itu terbiasa kita ajari untuk kerja gitu ya. Kerja yang sederhana-sederhana aja gitu ya. Nah, dia nanti akan terbiasa kok ya. Nah, sama aja Bun. Anak-anak yang kita libatkan gitu ya dalam aktivitas sehari-hari seperti ayo diajak mungkin jemur pakaian, kita ajak untuk mencuci piring, kita ajak untuk masak, kita libatkan dia meskipun hanya sekedar memetik kacang panjang, mungkin kalau waktu memasak ya memecah telur atau menuangkan telur ke dalam wajan ya, kita libatkan sedikit demi sedikit gitu ya. Insya Allah dia akan belajar dari setiap apa yang kita berikan kepadanya, dari setiap apa yang dia lihat, yang dia rasakan ya, itu akan memberikan sensasi lain ya, dari aktivitas-aktivitas yang kita sedang latihkan. Nggak apa-apa, akan beda kok ya Bun, hasilnya itu atau kelihatan ya,
kemarin itu ada seorang ibu ya, seorang ibu yang anaknya autis ya. Terus dia udah ikut homeschooling gitu ya. Dan sering dilatih ya selama di rumah. Lalu setelah selesai homeschooling, dia kan tentu mencarikan sekolah ya. Ternyata di daerahnya, daerah Sumatera. Mana ya, saya lupa itu ya. Em, di sekolah dia menemukan apa ya, semacam seorang guru ya, seorang guru yang bisa mengajarkan ke rumah gitu ya. Karena ibunya ini kerja, jadi mau nggak mau si anak ini dihandle sama sama seorang terapis, terapis tapi bukan terapis yang okupasi gitu, enggak, tetapi training ya, terapis yang di training. Jadi koterapis gitu ya, yang datang ke rumah ya seperti sekolah. Jadi modelnya kayak homeschooling, dia mendatangkan guru ya ke rumahnya untuk ngajari dia dari pagi sampai sore gitu ya, kesehariannya gitu, dipandu oleh gurunya gitu ya. Dan waktu di awal ketika si maaf mungkin bisa dikatakan kepala sekolah gitu ya. Nah, kepala sekolahnya ini bisa melihat, oh anak ini sering dilatih sama anak yang tidak sering dilatih, itu kelihatan gitu ya Bun. Jadi kalau anak sering dilibatkan, sering kita ajak kerja gitu ya, dia akan terlatih ya, akan kelihatan berbeda dengan anak-anak yang tidak sering dilibatkan, tidak sering diajak untuk bekerja gitu ya Bun. Cara menanggapi suatu instruksi, cara menyelesaikan sebuah masalah ya, itu akan lebih cekatan anak yang sering kita libatkan begitu ya. Pun gimana dong, kan kalau dilibatkan kan kadang lama, kelamaan atau mungkin eh, beresiko gitu ya. Terkadang orang tua kan khawatir ya. Nah, kita cari waktu yang bisa ya, atau mungkin bisa mengajarkan di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak waktu-waktu urgent gitu ya. Waktu pagi hari mau berangkat sekolah kita ngajarin gitu. Nah, mungkin kalau waktunya cukup nggak apa-apa ya. Jadi kita juga menyesuaikan dengan waktu kita. Kita bisa mengatur waktu kita kapan mengajarkan kepada anak gitu ya. Nah, ini eh, apa ya, keterampilan kita, skill kita untuk ini Bun, manajemen waktu gitu ya. Oke, paham ya Bun. Jadi nanti yang akan kita latihkan ini semua ini ya ketika kita mengajarkan anak untuk membuat sebuah proyek ya. Apa harus akuarium? Tidak harus akuarium. Ini hanya saya ngambil sampel yang mungkin pernah saya lakukan gitu ya, yang mungkin pernah saya berikan kepada anak gitu ya Bun. Nah, nanti silahkan Bunda, misalkan di rumah mau Bun, saya nggak mau akuarium, saya langsung ke ternak lele. Nah, ini nggak apa-apa, bagus gitu ya. Nanti bisa dipakai untuk apa namanya, penghasilan tambahan ya. Jadi anak kita ajari untuk lebih produktif gitu ya. Meskipun hanya sekedar kasih makan lele setiap pagi ya, setiap sore mungkin ya. Terus mungkin membantu membukakan atau menguras airnya. Terus nah, jadi kita libatkan gitu ya, yang mudah-mudah dulu nggak apa-apa. Yang penting dia produktif ya. Jangan menganggap anak itu tidak bisa ya. Karena kenapa dia tidak bisa? Karena kita nggak ngajari gitu loh Bun. Coba kalau kita nggak ngapa-ngapain ke anak, ya kita seyogyanya sebagai orang tua ngajari pelan-pelan. Meskipun waktunya lama, justru karena membutuhkan waktu yang lama itu kita mulai harus apa ya, istilahnya harus besar dulu baru kita ajarkan. Ya udah terlambat gitu ya. Ya. Jadi mulai sejak dini karena setiap proses, setiap aktivitas yang kita latihkan itu juga memberikan efek terapeutik malah langsung ke fungsionalnya gitu ya.
Nah, nanti khususnya untuk proyek ini ya, membuat akuarium ya, nanti siapkan alat-alat dan bahannya ya. Bahannya apa aja? Dibikin simple aja gitu ya. Dibikin simple. Misalkan kalau dulu ya Bun, saya menceritakan ya. Kalau dulu saya beli di toko memang menyediakan peralatan untuk membuat akuarium gitu ya. Dan saya pilih akuarium yang mini, yang kecil, ukurannya paling berapa ya Bun? 12 kali 12 kali ya. Kecil aja kok ya. Nah, kalaupun tidak ada, boleh menggunakan itu pun toples yang ini yang kecil, toples yang untuk kue lebaran tapi yang panjang itu loh ya. Nah, itu kan ada. Itu paling harganya berapa ya? 5.000 kah ya? Nah, itu juga bisa yang bening gitu, yang kayak kaca gitu. Nah, nanti bisa dikasih apa namanya? Ikan yang nggak perlu gelembung udara ya, kayak cupang itu kan nggak perlu juga, ataupun bahkan kalau nggak pengen beli-beli ikan, pakai ikan yang apa namanya, yang plastik itu loh Bun, yang buatan gitu loh kan ada juga ya. Nah, toples pertama toples. Kalaupun Bunda aku pengen ngajari anakku suatu karya yang cantik gitu ya, sampai dia bisa membuat sendiri, nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Biar anak itu kalau bisa mengerjakan sampai selesai, ini akan memunculkan self esteem ya, mengembangkan identitas dirinya, membantu anak untuk lebih percaya diri ya, menemukan jati dirinya ya. Karena dia merasa, oh aku ternyata bisa bikin kayak gini ya. Jadi itu menambah menambah rasa percaya diri anak gitu ya. Seperti itu. Terus nanti silahkan belanja kecil-kecil aja ya, kayak pasir ya. Mungkin kalau yang dekat pantai ambil dari pantai aja nggak apa-apa gitu ya, boleh ya. Kerikil-kerikil nggak harus beli yang mahal. Kerikil yang ada di sekitar rumah juga boleh gitu ya. Terus tanaman, mungkin tanaman pakai yang rumput kecil-kecil liar itu juga nggak apa-apa, boleh kan, ini untuk mengembangkan kreativitas kita, anak maksudnya ya, mengembangkan imajinasi anak gitu ya. Terus ikan mini, nah nanti beli di pasar aja ya, yang kecil-kecil itu, atau ada kok ya Bun, kalau saya pernah lihat di Shopee itu ada jual ikan gitu ya, murah gitu, isinya dapat banyak banget. Nggak tahu ini cara pengirimannya bagaimana, nggak tahu ya. Ada, terus pakai, mungkin kalau yang mau pakai pinset juga nggak apa-apa. Ini kan fungsinya untuk nanti menjepit. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa ya. Pakai sendok juga boleh, pakai gayung ya. Gayung itu untuk menyiramkan airnya nanti gitu ya. Nah, kalau berbagai macam jenis ini apa namanya? eh apa ini apa? As, aksesoris ya. Aksesorisnya akuarium seperti batu batu-batu, terus pasir itu kan juga memberikan stimulasi untuk sensori taktilnya, ya kan? Sensori taktilnya. Maka dimanfaatkan gitu ya. Disuruh menyentuh entah itu kerikil, pasir ataupun bebatuan yang berbeda-beda teksturnya gitu ya. Nah, seperti ini juga pakai toples yang seadanya pun nggak apa-apa ya Bun. Nanti bisa dicoba ya. Nah, tadi sudah saya kasih gambaran ya untuk apa ini namanya, ikan buatan ya. Bentar. Nah, ini seperti ini ya, apa namanya, bentuk-bentuk ikan, terus mungkin bisa bisa apa namanya, disesuaikan ya dengan yang ada di rumah gitu ya Bun. Mungkin cari ikan di sungai pun juga nggak apa-apa. Dan anak kan tentu senang ya Bun. Biasanya kan senang melihat ikan, menyentuh ikan, teksturnya licin gitu ya. Itu kan memberikan pengalaman khusus ya bagi anak. Entah itu apa namanya, yang pokoknya setiap benda yang disentuh anak itu kan memberikan pengalaman taktil ya bagi anak, sehingga itu menambah referensi
bagi anak ya. Nggak ada yang sia-sia ya. Terus selanjutnya nih, manfaat masing-masing komponen penyusun ya. Jadi dari apa yang sudah kita latihkan ini, apa namanya, peralatan ini manfaatnya untuk apa gitu ya. Nah, untuk eksplorasi tekstur ya, kayak tadi seperti pasir, terus bebatuan yang warna-warni ya, itu memberikan berbagai pengalaman tekstur ya, untuk stimulasi taktil. Terus pincer graph, jadi memasukkan saat anak itu memasukkan bebatuan ya ke dalam akuarium itu tentu memberikan apa menyentuhnya kan berbeda caranya kan menggunakan jari-jari kita kan Bun. Tidak mungkin kan kita mengajarkannya untuk menggenggam berbagai macam bebatuan itu dengan cara menggenggam kan enggak ya. Biasanya kita menggunakan ujung jari-jari kita ya kan untuk dimasukkan pelan-pelan ke dalam akuarium ya. Jadi pakai skill eh, ini pinching itu mengambil dengan ujung jari-jari kita ya itu namanya pinching ya. Nah anak diajari itu memasukkan batu mungkin boleh juga sambil dihitung boleh kalau akuariumnya kecil kan nggak sampai banyak ya pun paling 10 aja udah penuh gitu ya udah pas gitu. Terus gambar pasir warna. Nah, mungkin ini hiasan ya, hiasan bagian dindingnya. Nah, kadang ada yang jual juga ya pun supaya cantik, menarik gitu ya. Nanti saya share juga kok ya di video berupa video saya share di Telegram ya. Terus selain itu apa lagi? Spatial awareness ya. Jadi anak itu ketika melihat akuarium yang bentuknya apa namanya balok gitu ya di situ kan ada ruang ya ada ruang yang di dalam akuarium juga di luarnya. Nah anak akan belajar spatial awareness jadi oh yang ini apa namanya bebatuan atau pasir atau segala macam pernak-pernik ini dimasukkan ke dalam akuarium sehingga kan punya volume ya Bun. Akuarium itu kan bentuknya balok gitu ya. Sehingga anak itu punya persepsi, oh di sini ada ruangan yang bisa dimasukin untuk apa namanya bebatuan dan lain sebagainya. Tentu kan tidak penuh ya kita memberikannya, tapi kita ukur, oh pantasnya sekian. Terus menaruh hiasan, mungkin ada rumput-rumput buatan gitu ya, itu ditaruh di sebelah mana? Di sebelah pojok kah? Di sebelah tengah kah? Ya. Nah itu juga menjadi bagian pembelajaran untuk menstimulasi spatial awareness ya. Nah, selanjutnya praksis. Praksis ini adalah merencanakan sebuah gerakan. Jadi ada urutannya ya. Mungkin setelah kita menghias akuarium gitu ya, setelah kita memasukkan beberapa batu, terus menaruh apa namanya hiasan ya, terus baru kita memasukkan airnya. Ya. Jadi kan itu ada urut-urutannya. Nah, anak belajar urutan ya, tidak airnya dulu atau bahkan tidak ikannya dulu ya. Nah, tapi kita tata dulu baru ini. Nah, seperti itu adalah urutan. Jadi anak itu bisa belajar merencanakan sebuah gerakan. Ya. Selanjutnya ada gambar tanaman ya. Nah, ini sebagai hiasan yang nanti ketika memasangnya bisa menggunakan double tip ya. Nah, cara menggunakan double tip itu seperti apa? Nah, nanti itu pun juga anak akan latihan di situ ya. Mungkin membuka double tip yang menggunakan ujung jari-jarinya ya, menggunakan gerakan pinching tadi bisa belum gitu ya kayak kita melepas plester itu skillnya sudah sampai belum di situ ya skill untuk fine motor skillnya sudah pinter belum ya sambil kita cek sambil kita latihan gitu ya Bun tapi sulit kan Bun untuk anak-anak yang fine motor skillnya belum bagus gitu ya contohnya
Nah, nggak apa-apa. Mungkin kita bantu bukakan sedikit gitu ya. Terus anak diminta untuk melanjutkan. Nah, itu adalah bagian dari latihan ya, bagian dari melatih anak. Jadi dibikin mudah aja, dibikin sederhana sampai anak itu tahu hasilnya ya. Disitulah letak kesabaran kita, disitulah letak proses ya yang sedang kita jalankan meskipun anak itu belum sempurna gitu ya. Nggak apa-apa karena dia belum tahu, belum bisa melihat hasilnya. Sehingga selama prosesnya mungkin bosen mau kabur kah, terus mungkin masih banyak yang dibimbing kah atau dibantu kah. Nah, nggak apa-apa pun ya, intinya kita mengajarkan pelan-pelan gitu ya, mengajarkan pelan-pelan pada anak supaya anak itu belajar ya, karena dia butuh bimbingan itu ya. Oke, paham ya. Oke, selanjutnya tahapan aktivitasnya. Nah, contohnya tahapannya apa aja? Dari segi memilih bahan, saat kita memilih bahan, itu kan kita memilih pasir warna ya. Mungkin kalau ada pasir warna, selain teksturnya juga warnanya, itu memberikan stimulasi untuk visualnya juga gitu ya. Terus memilih dekorasinya ya. Nah, itu melatih apa? Mengambil sebuah keputusan. Apalagi yang anak-anak sudah usia 7 tahun ke atas ya. Kita mulai mengajarkan gitu. Mana ya? Kamu pilih warna apa? Pilih warna kuning atau hijau? Nah, kamu boleh pilih ya. Kamu mau rumput yang warna apa atau bunga yang warna apa untuk hiasan nanti? Atau minimal di hadapan dia disuruh memutuskan gitu ya. Terlibatkan dia untuk apa namanya setiap aktivitasnya ya. Terus kita juga bisa mengajarkan bahasa ekspresif ya. Jadi wah cantiknya gitu ya. Jadi memuji terus apa namanya mukanya itu kita beri contoh ya. Ekspresi wajah, terus mimik kita itu bisa kita apa namanya ekspresikan gitu ya dengan mimik wajah supaya anak itu mencontoh, supaya anak itu melihat gitu ya, Bun. Selain itu, juga melatih interaksi sosial ketika dia ikut mungkin ya bersama kita untuk membeli bahan, kita minta untuk bilang dong sama ini siapa namanya penjualnya, aku pilih ini Pak, gitu ya. Uangnya kasihkan ya. Jadi kan kita mengajarkan untuk berinteraksi kan Bun ya. Disitulah letak interaksi sosialnya ya. Jadi Bunda sekalian, apapun yang kita latihkan kepada anak, apapun yang kita berikan kepada anak, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya ada efek terapeutiknya ketika kita paham ya. Bunda bisa memahami ini ya. Paham ya Bun? Bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak melatih anak ya. Kalau untuk latihan yang simpel-simpel apa ya, latihan-latihan yang secara fisik yang terkoordinir itu mungkin butuh waktu sekitar meluangkan waktu sekitar 30 menit. Tetapi lebih dari itu, kedisiplinan, interaksi kita dengan anak, bonding kita dengan anak ya, cara kita mendekat anak, cara kita mendidik anak gitu ya, itu pun juga memberikan efek untuk terapinya gitu ya, untuk kesiapan atau stimulasi bagi anak juga gitu ya, cara kita memperlakukannya begitu. Nah, ini yang kita harapkan gitu ya, Bun. Kalau sama terapisnya kan kalau terapis kan memang punya basicnya ya, Bun. Nah, Bunda belajar supaya bisa membersamai anak ketika di rumah masing-masing gitu ya dengan kualitas terapis gitu ya. Jadi Bunda bisa memberikan terapi tanpa harus jadi terapis gitu ya. Kalau terapis bagi anak-anaknya bisa gitu ya, bagus lah, alhamdulillah. Bunda sudah bisa mengenali anaknya, kapan dia ngambek, kapan dia seneng gitu ya. Itu udah modal awal yang sangat bagus gitu ya. Ditambah lagi keilmuan, ya, keilmuan terkait dengan memperlakukan anak.
dengan kondisi khusus. Apa yang terjadi dalam dirinya, ya, masalahnya di mana, gitu ya. Terus bagaimana solusinya, bagaimana memberikan pendampingan, bagaimana memberikan latihan gitu ya untuk mengimprove, untuk meningkatkan skillnya yang mungkin sedang ia butuhkan gitu ya. Bunda harus tahu ya. Nah, kapan latihan motorik halusnya, Bun? Ya, ini saat memasukkan pasir ya, tentu menggunakan tangan ya, menuangkan pasir, mengendok pasir ya. Kita juga melatih untuk kekuatan otot pada bagian tangan, melatih bilateral coordination, koordinasi bilateral, visual motor, itu semua terlibat di dalam. Ya. Paham ya Bun, ketika saya ngomong tentang kekuatan otot tangan, koordinasi bilateral, visual motor, paham ya? Saya tidak perlu mengulang lagi ya untuk istilah-istilah ini ya. Tapi kalau ada Bunda yang, Bun, saya lupa Bun. Nah, nggak apa-apa. Tak ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Yang penting Bunda paham ya. Meskipun untuk nerangkan lagi belum bisa, nggak apa-apa. Nah, ini pentingnya nih, catat ya. Bunda memahami supaya kualitas Bunda itu seperti terapis gitu ya. Untuk anak Bunda sendiri, Bunda memahami istilah-istilah ini gitu ya. Nah, ini bisa lebih paham, bisa lebih menjiwai ketika Bunda mengajarkan ulang, ya kan? Bun mengajarkan sama siapa gitu ya? Mengajarkan mungkin bisa membuat konten kah, membuat tulisan kah, boleh. Jadi dipantulkan kembali, itu akan lebih 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 menjiwai, lebih nancep gitu loh ya. Jadi Bunda mencoba untuk menerangkan kembali gitu ya. Entah itu Bunda mau bikin konten atau nulis boleh gitu ya. Silahkan. Nah, agak keren dikit ya. Ya, misalkan latihan koordinasi bilateral gitu ya. Contohnya dengan menuang pasir atau menuang air ke dalam botol atau apa ya yang mungkin Bunda pahami gitu ya. Nah, nanti bisa lebih belajar lagi, didalami lagi biar Bunda juga bisa melatihkan kepada anak dengan pas gitu ya, dengan tepat juga, terukur pas. Nah, itulah perbedaannya gitu ya, perbedaan Bunda yang belajar terapis sama yang tidak belajar. Ya, tentu berbeda dong. Tuh. Nah, selanjutnya di mana letak visual motornya ya? Karena setiap kita beraktivitas itu pasti menggunakan visual motor. Gerak-gerak bola mata kita itu loh, Bun. Jadi kita mengikuti gerakan yang kita lakukan, kita melihat gerakan yang kita lakukan, terus arah gerak bendanya gitu ya. Ketika kita menuang air contohnya, ketika kita menuang air, mata kita kan melihat ya, supaya tidak tumpah, mengikuti gerakan air itu turun ya dengan baik ya, dipastikan dengan baik. Nah, itu gerakan visual motornya. Jadi bisa lebih menangkap objek ya dan bisa mengikuti gerakan kita gitu. Nah, kan untuk rata-rata ya Bu, rata-rata untuk anak dengan kondisi khusus belum tercipta antara koordinasi antara mata dengan tangannya. Jadi apa yang dia lakukan nggak dilihat gitu ya. Mungkin dia baru meronce tapi matanya kemana-mana. Dia baru menuang langsung ditumpahkan begitu saja tanpa mempertimbangkan ini nanti tumpah nggak ya? Seberapa ya tenaga yang harus dia keluarkan ya? Apalagi ditambah matanya kemana-mana. Nah, artinya si anak ini belum bisa mengikuti gerakan yang dia lakukan sendiri. Nah, ini agak sulit ya kalau si anak ini tidak intens kita latih. Latihannya banyak ditekankan pada heavy work ya.
Heavy work itu aktivitas yang berat ya. Supaya apa? Supaya muncul awareness ya. Supaya si anak ini lebih bisa fokus begitu ya. Paham ya? Oke. Terus selanjutnya finger dexterity. Nah, ketika menata kerikil itu kan visualnya atau mata kita itu kan kita melihat kerikil yang kita ambil, melihat kerikil yang anak ambil, terus ditata di akuarium. Sehingga matanya ini mengikuti gerakan tangannya dia, gitu ya. Menata kembali dengan gerakan pinching tentunya. Pinching tadi apa gerakannya? Yaitu mengambil dengan ujung jari-jarinya. Bisa belum ya? Nah, itu coba ditata ya. Terus finger dexterity gitu ya. Jadi memanipulasi benda-benda kecil gitu ya. Mungkin kayak melepas apa namanya? Melepas itu botol atau memasang benda-benda yang kecil. Nah, itu namanya dexterity. Selanjutnya, fokus pada perhatian. Nah, ketika anak itu contohnya menuang ya kayak gini ya. Menuang itu kan dia fokus, ada atensi gitu ya. Ada awareness yang difokuskan pada aktivitas yang sedang dia kerjakan. Nah, ini nanti dilatih ya, Bun. Ayo, Dek, dituang airnya pelan-pelan gitu. Mungkin Bunda bisa menyiapkan airnya di botol ya, di botol air mineral yang besar. Terus nanti si anak itu diminta untuk menuangnya pelan-pelan gitu ya. Nah, itu kan latihan gitu ya. Yuk dituang pelan-pelan. Bisa belum ya mengontrol energinya? Bisa belum ya mengontrol gradasi gerakannya gitu ya. Nah, itu bagian dari latihan untuk sensori proprioseptif juga tentunya. Jadi tidak bisa dipisahkan ya antara fine motor skill, sensori proprioseptifnya, koordinasi bilateral, visual motor ya. Nah, itu selalu terlibat dalam setiap kita beraktivitas gitu ya, Bun. Paham ya sampai sini ya. Selanjutnya, nah analisa sensori. Ya. Ini ada yang terlibat apa? Mulai dari taktilnya, dari visualnya, vestibular, proprioseptif ya. Nah, contohnya menata tanaman ya. Taktil tadi sudah ya untuk saya berikan penjelasan ya tentang berbagai macam teksturnya, terus visualnya juga. Nah, nah seperti kita tadi ya urutan aktivitasnya. Oh, digunting dia coba ambil guntingnya untuk mengelem gitu ya, untuk apa namanya menempelkan solatipnya atau menempel ini apa double tipnya ke akuarium contohnya seperti itu. Yuk ambil coba digunting, digunting bisa nggak? Dikasih garis ya. Terus spatial planning ya, terus kreativitas ya, coba ditempel. Jadi ketika anak menempel hiasan-hiasan ya yang ada di dinding akuarium itu kan biasa menggunakan hiasan kertas untuk akuarium ya, Bun. Nah, anak ikut dilibatkan ya. Waktu dia menempel, waktu dia menata batunya, terus dia menuang airnya. Nah, yang terakhir kita kasih ikannya ya. Ikannya boleh ikan buatan, boleh ya. Yang penting anak happy ya. Terus analisa kognitif ya. Nah, di situ dari aktivitas yang kita latihkan, anak belajar atensi ya. Anak belajar memperhatikan ya. Selanjutnya anak juga belajar planning atau merencanakan ya, mulai dari kita belanja, terus membuat apa namanya menyiapkan bahan-bahannya, terus membuat langkah demi langkahnya, itu kan motor planning ya. Jadi kesiapan belajar anak ya. Selain itu, misalkan ada suatu masalah, anak akan belajar. Belajar untuk apa? Menyelesaikannya. Ya. Nah, itu sangat sangat kelihatan ya pola asuh ya. Anak yang sering marah-marah gitu ya, mungkin anak yang sering apa ya istilahnya itu eh, langsung buang gitu ya contohnya ya apa-apa langsung nah em,
tantrum. Nah, mungkin ya bisa jadi pola asuhnya itu ada yang salah di situ, gitu ya. Mungkin ibunya pengen solusi yang singkat. Nah, langsung dengan membuangnya, langsung dengan memukulnya ketika ada salah, langsung eh, membentaknya, gitu ya. Nah, itu menjadikan si anak ini ada karakter yang negatif, gitu ya. Mungkin ketika ada kesalahan, dia nggak bisa mentolerir kesalahan dia sendiri, kadang gitu. Akibatnya dia tantrum, pukul kepala, ataupun menyakiti dirinya, self abuse gitu ya. Nah, kadang kan muncul seperti itu ya. Oke. Selanjutnya memasukkan ikan ya. Anak diminta ya kesempatan untuk menyentuh ikan. Biasanya kan licin ya ikan itu ya. Coba disuruh megang, takut nggak dia ya? Biar dia merasakan sensasinya ya. Gitu. Terus selanjutnya analisa sosio-emosional atau sosial emosionalnya di mana? Saat kita bekerja sama dengan anak. Pun gimana orang baru disiapkan aja udah main dibuang-buang gitu. Ada yang seperti itu masih. Ini yang hadir ada 5 orang ya, 6 orang sekalian saya ada Bunda Diana, Bunda Dwi, Bunda Ivan, Bunda Lili, Bunda Fahri gitu ya. Nah, ada yang masih masih suka apa namanya tantrum, masih suka buang-buang langsung gitu barangnya ya. Saya berharap lebih banyak latihan yang Bunda ajarkan. Ini waktunya kita melihat hasilnya gitu ya. Kita ibarat orang sekolah itu kita uji gitu ya. Apakah sudah mulai ada peningkatan belum gitu. Dari hasil latihan yang selama ini sudah kita berikan kepada anak. Ada eh, ada peningkatannya apa belum gitu ya. Nah, anak bisa nih duduk duduk dia memperhatikan meskipun dia belum bisa untuk melakukan semuanya ataupun tidak semuanya bisa dia lakukan, tapi minimal dia bisa duduk ya, bisa duduk memperhatikan ya. Terus selanjutnya percaya diri. Nah, si anak ini mulai percaya diri. Dari mana rasa percaya diri dia dapat? Nah, dari setiap aktivitas yang berhasil dia kerjakan ya. Contohnya apa? Tahapannya seperti ayo gunting misalkan kita minta untuk menggunting double tip contohnya untuk ditempel ya. Ayo Mas gunting ya, akan digunting. Terus dia bisa ternyata. Wah, pintar, kita kasih pujian. Setelah itu kita minta anak untuk menempel di kertasnya mungkin ya, kertas hiasannya. Oke, bagus ya. Terus lagi ya, hebat. Kita puji, kita berikan support ya. Kalau kesulitan kita berikan bantuan, nggak apa-apa. Setelah itu eh, anak diminta untuk tahapan berikutnya sampai selesai. Wah, pintar ya. Anak tentu dari setiap tahapan yang berhasil dia kerjakan itu akan menambah rasa percaya dirinya ya, akan menambah self esteemnya, eh, lebih lebih paham memahami dirinya. Jadi lebih mengetahui siapa dirinya, identitas. Oh, ternyata aku bisa ya. Dia bisa mengukur eh, kekuatan apa dia bisa mengukur kemampuan yang dia miliki dengan tantangan yang dia hadapi ya seperti itu. Selanjutnya dia menunggu giliran ya. Dia sabar nggak ya? Dia bisa meregulasi dirinya nggak ya? Bisa lebih tenang nggak ya ketika menghadapi sesuatu yang mungkin dia tidak suka gitu ya. Dia bisa lebih slow down gitu ya. Lebih tenang seperti itu. Menghadapi misalkan dia takut ikan. Nah, apakah dia langsung sembunyi ya atau dia sekedar melihat pun gimana pun kalau anaknya takut ikan gitu ya, nggak apa-apa. Kalau takut coba
anak diminta untuk menyentuh dulu gitu ya. Pun gimana wong takut kok suruh menyentuh ya. Kalau memang dia sangat ketakutan, nggak usah dipaksa ya, supaya dia tidak trauma ya. Cukup untuk cukup kita praktekkan, kita sentuh, terus kita lepas di akuarium yang baru gitu ya. Nah, anak diminta untuk melihat aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin senyaman mungkin ya. Jangan bikin membuat anak itu takut ya. Menakut-nakuti kah atau membuat apa ya istilahnya eh, menggoda kah ya. Itu jangan ya. Karena dia cara berpikirnya belum sampai oh ini bercanda, oh ini nggak betulan, itu belum nyampe di situ. Ya. Bagi dia semuanya sungguhan gitu ya. Jadi jangan sampai dibikin stres gitu ya. Jadi bikin mudah aja dulu seperti itu. Paham ya Bun? Oke, selanjutnya. Nah, komponen yang dilatih kan selain sosio emosional tadi ya, kognitifnya seperti apa? Nah, anak ini paham nggak kalau kita memberikan instruksi kepada anak ya, mulai dari menggunting, mulai dari menempel, memasukkan kerikil, menuang air, memasukkan ikan gitu ya. Dan semua instruksi yang kita berikan, dia paham nggak? Nah, itu kan kemampuan kognitif ya. Pun kalau nggak paham-paham, kita arahkan aja, nggak apa-apa ya. Kita berikan contoh gitu ya, kalau belum paham juga ya kita arahkan, kita berikan contoh, kita bantu sampai dia berhasil selesai begitu ya. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya kita libatkan aktivitas yang lain lagi ya. Supaya apa? Supaya dia terbiasa otaknya bekerja untuk mencerna instruksi yang kita berikan ya. Kalau anak nggak sering nggak sering kita libatkan, nggak sering kita beri instruksi ya, ya dia sel-sel sarafnya jadi nganggur, nggak bekerja. Artinya kalau nggak bekerja dia nggak paham apa-apa, sangat mudah terdistraksi. Gitu. Tapi kalau dia terbiasa untuk memahami instruksi, terbiasa melakukan atau menyikapi, merespon ya stimulus yang masuk gitu ya. Kalaupun dia belum tahu, kita ajarkan, kita berikan orientasi gerakannya seperti apa, cara mengerjakannya bagaimana. Nanti lama-lama dia akan terbiasa gitu ya. Dan bisa gitu. Itu dari segi kognitif. Kan untuk kognitif itu kan tidak hanya cara anak memahami instruksi aja ya Bun, tapi kan ada komponen-komponen lain juga ya seperti problem solving gitu ya. Cara anak menyelesaikan sebuah masalah, seperti apa caranya ya, punya akal ya, dipakai gitu akalnya ya, meskipun itu hal yang sederhana ya. Kalau nggak bisa dia jinjit, kalau nggak bisa mungkin ya kalau misalkan meraih tempat yang agak tinggi dia bisa mencari akal ya, saya menggunakan akal bukan mencari akal, menggunakan akalnya untuk ngambil kursi terus naik ke yang lebih tinggi gitu. Jadi dia punya cara menyelesaikan masalah yang dihadapi gitu ya. Oke, itu bagian dari keterampilan kognitif. Terus yang selanjutnya planning atau merencanakan sebuah gerakan. Jadi kemampuan anak untuk merencanakan itu juga bagian dari keterampilan kognitif. Ya. Kalau anak tadi kembali lagi sering dilibatkan, sering latihan, sering bonding, sering kita ajak interaksi, dia otaknya akan alert. Alert itu waspada. Waspada itu artinya aware gitu ya. Aware, aware dengan lingkungannya, cepat tanggap lah ya istilahnya. Selanjutnya sequencing. Sequencing ini adalah urutan. Ya. Jadi ada anak itu belajar urutan ya. Dari apa dulu, apa dulu, apa dulu. Nah, juga dilatih. Selanjutnya konsentrasi ya. Untuk ikan sendiri ya, itu biasanya menarik ya. Bagi anak itu menarik ikan gitu ya. Bisa bergerak kan, apalagi anak-anak yang dia itu stimulus apa namanya untuk sensorinya seekingnya ya
itu secara visual gitu. Sehingga suka melihat ikan yang berenang bergerak ke sana kemari, sangat sangat menjadi manfaat ya untuk visual trackingnya, untuk uh, visualnya gitu ya, untuk kemampuan visualnya, untuk menenangkan juga hampir sama seperti Snow Zealand ya. Kalau ruang Snow Zealand itu kan menggunakan ini kan Bun, apa gelembung-gelembung yang berwarna-warni cantik gitu ya, ada warna-warna lah ya. Jadi untuk menstimulus, untuk melatih kemampuan visual motornya, ya. Anak kan jadi happy ya, suka, apalagi ikannya warna-warni gitu ya. Sangat menarik bagi anak. Ya, tentu mungkin ada ya yang gemes gitu ya, ikannya di remet ya apa namanya, ikannya di apa, dipegangan sampai kencang bahkan sampai mati ikannya gitu ya. Nah, itu karena gemesnya. Terus konfirmasi Mbak Juni. Oke, nah sekarang di sini ini komponen terapi okupasi yang terlibat ya. Jadi ada banyak ya Bun yang tadi kita mulai kita atau saya sampaikan ya, mulai dari motorik halusnya, visual motornya, sensorinya, kognitif, bahasa, sosial emosionalnya, kemandiriannya, ini ringkasannya gitu ya. Nah, kalau untuk motorik halusnya kayak tadi eh, pinchingnya, bilateral koordinasinya, kekuatan ototnya, hand strength-nya gitu ya. Kalau visual motor ya, eye hand coordination ya, koordinasi antara mata dengan tangan ya. Terus taktilnya ya, visual processing. Untuk sensorinya ya, sensori ada taktilnya, ada proprioceptifnya juga ketika dia menuang air, ketika dia menata batu, nggak langsung dilempar tapi ditaruh ya, pelan-pelan naruhnya gitu ya. Nah, itu bagian dari stimulasi untuk proprioceptif, mengendalikan gerakan ya. Jadi tidak dilempar ataupun tidak dijatuhkan, tapi ditaruh pelan-pelan. Anak mencoba untuk melakukan gradasi gerakan dengan pelan ya. Nah, itu kan memberikan kesempatan pada otak untuk belajar berpikir mengendalikan, ya kan? Terus selanjutnya kognitifnya ya, tadi sudah bahasa ya, bahasa ekspresif ya, kita jangan sungkan-sungkan untuk memuji anak. Ketika anak sudah bisa menyelesaikan tahapan-tahapannya, kita puji dia. Wah, hebat, ya pinter. Tempel yuk, tempel gitu. Terus kalau udah selesai, kasih tepuk tangan. Ya. Dipeluk ya, itu tanda kita memberikan apresiasi, tanda kita bangga dengan anak, tanda kita menyukai responnya ya. Supaya anak itu puas juga dengan hasil atau kinerjanya gitu ya. Terus sosial emosional, anak bertambah percaya diri ya. Terus apa namanya, kalau dia sudah mulai bisa ngomong, dia akan punya pengalaman yang bisa dia ungkapkan. Seneng nggak gitu ya, kalau sudah jadi, nah sudah jadi apa namanya akuariumnya, ditanya, Mas seneng ya, seneng nggak lihat ikan, atau ini tadi yang bikin siapa gitu ya. Kita kita berikan kesimpulan ya, kita berikan penegasan ulang gitu, supaya si anak ini lebih menyadari ya, bahwa dia ternyata bisa loh bikin akuarium gitu ya. Ternyata mudah loh bikin akuarium gitu ya. Cukup ditempel, ditaruh, dipasang, dikasih air, dikasih ikan, dah selesai gitu. Gitu. Nah, selain itu juga melatih kemandiriannya. Jadi menyelesaikan, anak itu berusaha menyelesaikan tugas-tugas ya yang kita berikan dengan komplit ya, misi komplit yaitu menyelesaikan buat project ya, seperti itu, mengorganisasi juga ya, di bagian dari kemandirian ya. Nanti meskipun ini hal-hal terlihat
sepele ya Bun, kita melatih anak. Jadi ini latihannya berbasis bukan play terapi, bukan berbasis bermain ya, tetapi berbasis apa namanya penerapan langsung gitu ya ke aktivitasnya atau ke apa ya istilahnya bendanya ya membuat karya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin tidak hanya ini aja Bun ya. Nah, mungkin bisa juga nanti Bunda membuat kayak gini. Setiap anak belajar melalui bermain gitu ya. Nah, nanti Bunda juga bisa ini kan kayaknya untuk styrofoam yang bentuknya piring itu ya, Bun. Terus ditempel-tempel kayak semacam kolase begitu ya. Nah, buat hiasan dinding ya, hiasan di rumah ya. Bahkan karyanya anak itu Bunda bikin khusus di tembok itu nggak apa-apa, tembok sebelah mana silahkan dipilih dulu, ditentukan dulu, baru si anak itu kalau habis bikin karya, bikin sesuatu diminta untuk ditempel, dipasang, jadi karyanya dia itu bisa dilihat gitu ya. Mungkin bikin proyek apalagi yang bisa ditempel ya, tergantung buat apanya gitu ya, seperti itu. Paham ya Bun? Ini dari segi produktivitas anak, life skill yang kaitannya dengan membuat project mini project ya. Nanti gimana Bun? Kalau saya mau ngajarkan untuk langsung ke produktivitas seperti ternak ikan lele, wah bagus itu ya. Nanti beli galon-galon kayak gitu ya. Galon yang berapa puluh liter itu punya 20 kah berapa liter itu ya. Itu nanti dibantu di bolong-bolong ya, seperti yang biasanya di media sosial kan banyak yang memberikan tutorial ya terkait dengan cara membuat peternak lele ya, ikan lele dari menggunakan galon ya seperti apa. Nah, nanti Bunda bisa mempelajari itu. Anak diberdayakan, ya anak diajari. Bukan berarti kita mau mempekerjakan anak, enggak. Kita ngajarin kok ya. Ini karena ini nantinya akan bermanfaat untuk anak ketika dia besar gitu ya. Kan jadi investasi juga ya kan Bun? Untuk biaya minimal untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang mudah ya, banyak sekali inspirasi ya Bun yang bisa dilatihkan kepada anak mulai nggak apa-apa, mulai kecil-kecil dulu nggak apa-apa ya, mungkin 1 galon isinya ikan lele 10 gitu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa untuk latihan bertanggung jawab juga, untuk latihan apa namanya nanti bisa dikembangkan lagi gitu ya, untuk passive income di kemudian hari gitu gitu ya Bun. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Nisa udah nggak ngadet lagi Bun. Alhamdulillah ya. Cuman kalau mau minum dingin nggak bisa buka kulkas, malah jambak rambut kakaknya. Oh, diajari aja Bun ngomong, kakak tolong ya buka pintu kulkas gitu. Jadi mungkin dia cara mengungkapkannya yang sulit ya, yang nggak bisa atau bingung. Ini minta tolongnya bagaimana? Ke siapa? Hubungin siapa? Gitu ya. Nah, jadi diarahkan. Ya, Nisa, kalau mau buka kulkas nggak bisa minta bilang tolong buka gitu ya. Eh, Kulkas atau mungkin apa namanya ya nyebutnya kulkas gitu ya. Udah bisa bilang kulkas belum Bun? Kalau belum bisa diajarkan, bilang kulkas gitu ya, kulkas gitu ya. Nggak apa-apa sedapat-dapatnya anak bisa mengucapkan. Ya. Yang penting kita ajarin aja sehingga ketika nanti dia mau buka pintu kulkas kok nggak bisa, dia bisa ngomong kulkas kulkas gitu ya contohnya.
atau buka kulkas gitu ya. Nah, kalau sudah satu kata diajarkan bisa kata lain diajarkan bisa digabung, buka kulkas gitu. Nah, biar anak nanti semakin berkembang. Kalau ibunya pintar kan nanti anaknya juga ikut pintar kan. Nisa bisa nyanyi Bun, tapi kalau diajari ngomong nggak mau, malah menghindar gitu ya. Ya mungkin ini tahapannya masih masih ini Bun, spontan kali ya, spontan ya. Ya dulu itu ada yang ikut kelas itu juga sama kayak mungkin tahapnya juga seperti itu kali ya. Ketika diajari menyebutkan nama-nama hewan, dia nggak mau ngomong, cuma lihatin aja, gitu ya. Tapi begitu selesai, ibunya pergi, dia ngomong sendiri, menyebutkan semua hewan yang tadi dilatihkan. Tahu dia, tapi kalau untuk ngikutin mulut kita yang ngomong, nggak bisa, gitu ya. Kalau orangnya udah pergi, dia bisa menyebutkan sendiri-sendiri satu-satu. Gitu. Mungkin masih tahap spontan gitu ya, Bun. Nggak apa-apa, nanti terus aja gitu ya. Oh, perhatiin aja nggak mau ya. Berarti fokusnya masih melihat mulut kita masih belum bisa ya. Nanti ini Bun, dipegang ya. Eh, kita kita ngomongnya yang singkat gitu ya. Ngomongnya satu kata dan anak itu kita pegang dengan kedua tangan kita. Jadi mulutnya apa pipi kanan, pipi kiri kita pegang dengan kedua tangan kita dengan smooth tentunya ya, enggak yang gitu ya. Dengan smooth terus kita mengarahkan pandangan anak ke mulut kita. Kulkas, kulkas contohnya begitu. Tapi gimana pun dia nggak mau, dia memalingkan mukanya terus gitu ya contohnya. Nggak apa-apa, itu hari pertama ya. Besok lagi atau nanti lagi sejam atau 2 jam lagi kita pegang tangan anak, kita pegang mulutnya atau kita pegang mukanya terus kita bilang kulkas coba mulutnya nggak mau pun dia nggak mau masih sama nggak apa-apa ya nanti lagi gitu ya memang seperti itu Bun ya. Jadi menguji kita juga ya untuk kesabaran kita, keikhlasan kita, gitu ya. Jadi nggak usah disertai dengan ekspektasi, nggak usah disertai dengan emosi ya, nggak usah disertai dengan perasaan, cukup mengajarkan aja, mengajarkan dengan semaksimalnya, gitu ya. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Jadi boleh ya, kalaupun ternak yang tidak harus bikin akuarium kok ya. Nanti tugasnya gini. Kalau kemarin itu tugasnya ini Bun, tugasnya Bunda ngajarkan kepada anak. Itu yang pertama bagi anak yang sudah mulai bisa ngomong, bilang bilang untuk menyebutkan nama aja. Halo, namaku siapa gitu ya. Halo, namaku misalkan Fahri gitu. Pun tapi kan Fahri belum bisa ngomong gitu ya. Berarti kalau belum bisa ngomong nanti mungkin Bunda bisa yang ketika misalkan Bunda bikin sesuatu sesuatu konten gitu ya Bunda bisa menjelaskan ya yang terkait dengan Fahri seperti apa gitu ya tentu yang Bunda ketahui ya cara melatih di rumah itu untuk melatih apa fungsinya apa contohnya seperti itu ya kalau kalau setuju masih kalau mau aja sih ya namanya konten kreator kan kadang kalau hubungan sama medsos sama orang luar itu kan terkadang agak sensitif ya apalagi yang Bunda sering nggak nih atau yang baru-baru ini baru viral itu loh Bun yang ada anak-anak remaja-remaja yang mempraktekkan anak sipi gitu ya terus apa namanya seolah-olah itu apa ya nggak tahu ya apakah dia mengejek atau menirukan
gerakan-gerakan yang spastis gitu ya, gerakan-gerakan yang kaku dari anak sipih ya, untuk bikin konten itu kan apa ya, semacam mungkin bagi sebagian orang atau sebagian orang tua ya yang mempunyai anak dengan kondisi khusus itu kan mungkin merasa tersakiti gitu ya, anaknya dijadikan bahan ejekan gitu kan. Nah, padahal susah-susah menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Ya kalau untuk orang tua mungkin merasa sakit gitu ya, apa namanya, ketika mendapatkan perlakuan dari media sosial hanya untuk sekedar mengejar views. Ya, itu kan mungkin apa ya, agak sensitif. Artinya kalau kita nggak mau, kalau kita nggak kuat dengan komentarnya netizen gitu ya, itu nggak ya, nggak bikin konten juga nggak apa-apa. Cuman sekedar mendokumentasikan untuk pribadi, nanti misalkan diupload di YouTube atau dimanapun di private juga boleh gitu ya. Atau bisa juga ditulis sendiri gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk dokumentasi sendiri itu yang kemarin. Kalau yang ini nanti Bunda boleh ya mulai mengajarkan. Bikin project yuk, tinggal beli ikan kecil ya di pasar gitu ya, dimasukkan ke dalam toples pun juga nggak apa-apa Bun ya. Ikan yang tahan tahan apa ya, yang nggak usah pakai gelembung itu juga boleh kok ya. Ada kan yang jual di pasar-pasar itu ya Bun. Ikan cupang biasanya nggak usah pakai gelembung juga bisa. Bun tapi takut dipencet sama anak-anak. Ya, nyentuh nggak apa-apa. Tapi kalau apa agak anu ya dijauhkan, cuma sekedar mencontoh. Itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Bisa jadi nanti tadi yang kayak ikan lele, peternak lele juga boleh, atau bahkan kambing nggak apa-apa bagi yang punya lahan luas gitu ya. Kambing itu kalau kita sering berinteraksi dengan kambing ya, itu lebih em, lebih menstimulasi jiwa kelembutan. Coba nanti dibaca penelitiannya ya. Bagaimana kedekatan kita dengan kambing itu membuat jiwanya itu terstimulus ya untuk lebih peka, maksudnya ya, lebih peka dengan kondisi di sekitar kita. Oh, Mbak gitu ya. Mbak itu ngapain ya? Lapar kah? Atau pengen kawin kah? Atau takut kah? Nah, mungkin kita bisa apa ya, menerjemahkan sendiri. Ini kambing butuh apa ya? Nah, kan karena suaranya cuma satu, embek aja ya. Cuman adanya kadang kan yang membedakan gitu ya. Ya, seperti itu. Bun, ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan Bun. Ya, silahkan. Iya. Eh, Bunda, seperti yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya yang Bunda katakan tentang Dimas itu, memang Dimas kan kita nggak bisa samakan kemampuannya dengan anak-anak seusianya dia. Tadi kebetulan kakak saya konsultasi sama sekolah yang menerima sekolah swasta yang menerima Iya. anak dengan kebutuhan khusus, tapi bukan di daerah saya. Saya kan di kabupaten, Bun. Sekolahnya itu Iya. di kota. Eh, Kakak saya berdiskusi sama guru dan kepala sekolahnya, memang mereka menerima siswa dengan berkebutuhan khusus. Jadi pada data dapodiknya siswa itu dicantumkan bahwa anak ini dengan berkebutuhan khusus, sehingga berapapun nilai yang didapat anak itu selama proses belajar mengajar dan pada saat ujian, dia tetap bisa naik kelas dan bisa lulus ujian begitu loh Bun. Iya, iya, Jadi iya, dia iya. tidak jadi dia tidak diberikan standar seperti teman-temannya. Iya, iya. Nggih, nggih. Ya, jadi apa namanya, kakak saya bilang sama saya, coba tanyakan Dimas apa di sekolah
mereka menerapkan itu atau tidak ke Dimas. Terus saya bilang ke kakak saya, nanti saya bicarakan sama kepala sekolah, sama gurunya, baiknya Dimas bagaimana. Soalnya memang mereka tahu kondisinya Dimas, mereka tidak mau memaksakan Dimas kalau belajar, semaunya Dimas saja. Yang penting Dimas datang sekolah tiap hari, bisa duduk walaupun tidak lama. Mereka tidak memaksakan Dimas harus sama seperti anak-anak yang lain. Jawaban wali kelasnya ke bapaknya kemarin, tidak apa-apa Pak, kami semua tahu Dimas dan kami mengerti Dimas. Tapi saya tidak tahu apa standarnya mereka, mungkin penilaiannya mereka eh, k- eh, penilaian yang tidak sesuai dengan kemampuannya mungkin ya. Asalkan diberikan nilai standar dan dinyatakan lulus begitu naik kelas, atau memang mereka berikan tanda khusus ke Dimas dan beberapa teman yang lain, karena ada beberapa teman dan ada kakak kelasnya juga yang susah berkomunikasi sama kayak Dimas. Menurut Bunda, apa saya baik enggak ya kalau saya ketemu sama wali Kepala. kelasnya dan kepala sekolahnya untuk membahas ini? Iya, oke. Nggih. Iya pun, sekarang kan model pemerintah ini kan eh, tidak boleh menolak ya siapapun yang mendaftar, entah itu anak dengan tipikal, maksudnya anak normal, dengan anak-anak dengan kondisi khusus, itu kan kalau mendaftar, itu kan nggak boleh ditolak. Kalau di daerah saya sini loh, Bun, saya mendengar seperti itu, sehingga namanya inklusi, hampir semua sekarang inklusi gitu ya, karena eh, punya hak juga, mungkin pemerintah memberikan apa namanya, memberikan kebijakan seperti itu. Hanya saja nih yang mungkin perlu ditanyakan nih, kalau menerima semua sekolah harus menerima anak-anak inklusi, apakah tenaga tenaga yang apa namanya, mengampu, apakah sudah siap atau belum, terus apakah ada standarnya atau enggak, karena memang mengingat anak-anak dengan kondisi khusus ini kan standarnya tentu berbeda ya dengan anak-anak lainnya begitu ya. Nah, mungkin bisa juga Bun, jenengan apa Bunda tanyakan ya, Bunda tanyakan ke kepala sekolah, karena apakah dari pemerintah sendiri atau mungkin langsung ke wali kelasnya pun juga nggak apa-apa. Misalkan Dimas itu tidak bisa standar atau menyamakan kemampuan dengan anak yang lain, apakah juga nanti bisa ngikuti ke step selanjutnya, artinya naik kelas dengan yang kemampuan saat ini, dengan kemampuan Dimas saat ini, apakah bisa gitu ya, atau mungkin eh, ada kurikulum khusus gitu ya. Nah, mungkin Bunda bisa menanyakan karena mungkin sosialisasi dari pemerintah terkait inklusi ini juga masih minim Bun. Terkadang ini Bun, apa namanya, hanya segelintir orang aja yang tahu, dan dan bahkan yang terutama guru-gurunya itu mungkin juga nggak memahami, mungkin dia harus bertanya dulu ke kepala sekolah tanya dulu sama Dignas gitu ya kali gitu ya. Jadi memang mungkin perlu diperjelas juga nggak apa-apa. Saya merasa itu baik kok ya, usulan baik kok ketika Bunda menanyakan apakah ada standar atau kurikulum khusus ketika dari pihak sekolah menerima murid ya, murid dengan kondisi khusus, menerima murid inklusi ya, artinya masuk dalam sekolah inklusi gitu. Nah, boleh Bun, menurut saya nggak apa-apa. Bisa Eh, ditanyakan ke wali kelasnya, atau kalau misalkan ke kepala sekolahnya pun juga nggak masalah gitu ya. Yang penting menjaga menjaga komunikasi yang hangat aja gitu ya, ya, karena memang orang itu Bun. saya takut mereka pakai standar kayak ya sudah Dimas dikasih nilai segini supaya Dimas bisa naik kelas misalnya. Tetapi eh, di kemudian hari orang mengira Dimas mampu karena melihat
nilai akademisnya Dimas yang seperti itu. Ternyata nilai yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang tingkat kemampuannya Dimas. Walaupun bagi saya dan bapaknya juga mungkin bagi Bunda apa perkembangannya Dimas sudah jauh lebih baik dibandingkan kemarin-kemarin, tapi memang untuk anak seusianya dia memang masih agak jauh di bawah. Tapi tadi ketika mereka makan-makan di kelas, kan gurunya sempat video kirim ke grup sekolah. Dimas sudah mau duduk tenang, Bun. Jadi, tapi saya nggak tahu berapa lama Dimas duduk tenang itu. Terus ketika saya, kan mereka makan-makan bersama, saya Dimas bawa tempat makan di tas tapi dia enggak keluarkan. Jadi gurunya enggak tahu kalau dia bawa tempat makan sendiri. Ketika saya lihat ih kok di mejanya enggak ada tempat makan, teman-temannya semua punya tempat makan, saya langsung samperin ke sekolahnya. Saya keluarkan tempat makannya dari tasnya. Gurunya kan bawa makan dan makan-makan bersama begitu loh Bun, karena selesai ulangan eh, Dimas duduk dan diberikan makanan, dikasih sate dan Dimas makan. Dan dia eh, saya nggak tahu karena mungkin ada teman-teman yang mungkin ada orang tua murid yang bawa ini loh minuman botol teh itu loh Bun, teh pucuk itu mungkin dibagikan ke siswanya, mungkin terus Dimas dapat satu botol, terus karena saya memang tidak membiasakan Dimas minum yang minuman-minuman seperti itu. Jadi saya tanya, siapa yang kasih ini? Punya siapa? Dia bilang punya Dimas. Siapa yang memberikan? Orang. Jadi kalau dia tidak tahu namanya, dia sekarang kalau orang yang dia tidak tahu namanya, dia bilang itu orang. Orang. Ini apa? Teh pucuk. Terus saya bengong begitu. Loh, kok dia sudah bisa respon apa yang saya jawab, apa yang saya tanya begitu loh, Bun. Terus ketika dia masuk ke kelas lagi, terus dia keluar, saya tanya, piring mana, Nak? Dia ambil piring kasih ke saya, di atasnya ada nasi. Saya tanya, siapa yang sendokan nasi ke piringnya Dimas? Terus dia jawab, ibu guru. Tapi cuman sepotong-sepotong begitu loh, Bun. Ibu guru. Iya. Terus saya tanya, ibu guru siapa? Dia jawab, Ibu Fadiah. Tapi benar, ibunya namanya Ibu Fadiah. Ibu Fadiah. Tapi cuman pendek-pendek saja jawabannya. Tapi bagi saya, Bun, alhamdulillah ya Allah. Ini yang lama begitu saya tunggu-tunggu bertahun-tahun sampai di 9 tahun ini. Aduh, Bun, kayak saya rasa bersyukur sekali Dimas sudah bisa jawab pertanyaan saya begitu loh, Bun. Terus kemarin ketika teman-teman saya ke rumah, terus Dimas ambil kue, terus kasih ke mereka. Terus Dimas bilang, Dimas kasih ke tangan mereka, terus Dimas bilang, makan, makan, kue coklat, makan. Terus mereka bilang, oh iya Dimas, makasih. Terus saya tanya, Dimas itu siapa? Dia jawab, yang ini orang, yang ini orang. Kan ada 2 teman saya yang main ke rumah. Dia ini orang, ini orang. Kue coklat, makan kue coklat. Terus dia kasihkan kue coklat itu ke tangannya teman-teman saya. Terus dia suruh makan. Dalam hati saya, ya Allah, walaupun dia nggak bisa menyebutkan nama orang, beda sama adiknya ya. Kalau adiknya ditanya ini siapa, ini tante ini tante ini. Dimas memang belum bisa sebut nama, belum bisa bilang nama teman-temannya. Tapi ketika saya tanya, dia sudah mau bilang, ini orang, ini teman. Tapi dia nggak bisa sebut nama temannya. Tapi bagi saya karena dia sudah bisa jawab begitu, kayak gimana ya Bun, eukalalianya sudah, memang kadang dia masih eukalalia juga Bun, cuman sudah ada yang dia bisa jawab pertanyaan saya itu loh Bun. Aduh Bun, saya kayak aduh tadi kalau bukan di sekolahnya Dimas mungkin saya sudah nangis, kalau di rumah mungkin saya sudah nangis. Iya.
Ya Bun, alhamdulillah ya udah mulai bisa nyambung ya. Maksudnya komunikasi dua arah itu sudah mulai muncul. Iya, jadi Ya, ketika di motor, ketika saya jemput dia pulang ke rumah tuh di atas motor tuh saya ambil kesempatan itu. Jadi saya tanya, makan ya, apa tadi? Makan sate ya? Dia jawab iya. Dimas mau 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 kemana? Ikut mama. Ikut mama mhm. mau kemana? Kemana? Dia jawab begitu. Terus ke kan? Dia jawab kantor. Jadi dia sudah bisa yang menyambung, walaupun kadang memang ada masih kadang salah. Tapi bagi saya tuh sudah alhamdulillah jauh dari yang Ya, sebelum-sebelumnya lah Bun. Makasih ya Bunda ya. ya sama-sama pun. Ya jadi kalau bagi kita orang tuanya itu kan progresnya cukup signifikan ya kan. Tapi mungkin kalau kita kalau gurunya mungkin ya standarnya pakai yang lain kan mungkin masih jauh. Nah itu yang perlu mungkin ditanyakan lagi. Nggak apa-apa pun menurut saya nggak apa-apa kalau nanti Bunda bertanya ke wali kelasnya ataupun ke kepala sekolahnya karena ini sudah si anak ini ibarat kalau anak-anak tipikal ya dia jadi melejit prestasinya gitu loh ya karena ada peningkatan yang cukup bagus gitu ya ibarat yang mungkin dulunya ranking 10 sekarang udah ranking 2 atau bahkan jadi tiga besar nah itu udah bagus gitu ya tapi karena memang berangkat atau startnya itu eh, dulu Dimas kan ada apa namanya ada masalah gitu ya di tumbuh kembangnya sehingga startnya pun juga berbeda. Jadi kalau sekarang dia sudah ke tahap ini sampai tahap ini di level ini itu udah sudah ibarat kalau kita ukur percepatannya gitu ya itu udah bagus gitu cepet gitu loh ya nggak yang nggak yang eh, apa nggak yang apa istilahnya eh, konstan atau tetap gitu kan enggak ya nggak yang apa diem aja ataupun bahkan nggak ada gerakan gitu. Tapi dia ada perubahan yang bagus ya peningkatan yang cukup bagus. Nah nanti mungkin Bunda bisa menerangkan itu kepada wali kelasnya maupun kepada gurunya apakah standar yang dipakai itu kan nanti tujuannya biar anak ini bisa melanjutkan ke jenjang ke ini kan ke apa namanya tahap berikutnya ke yang mungkin sekarang kelas 1 jadi kelas 2 jadi kelas 3 naik kelas lah ya seperti itu. Nanti boleh Bu silahkan dikonfirmasi ataupun diterangkan bahkan kepada gurunya dengan komunikasi yang aktif, komunikasi yang baik, insya Allah ada kebaikannya gitu ya. Oke, terus dari Bunda Dwi ya. Ya. Oh ya, oh ya. Ya pun tidak ditolak tapi sekolahnya nggak mampu. Ya, nggih. Ya mungkin ini memang sistem ya Bun, sistem pemerintahan. Bukan kita mau menyalahkan pemerintah sih enggak ya Bun. Ya karena memang kalau mohon maaf ya, kalau untuk Indonesia dibandingkan dengan di luar itu masih ketertinggalannya masih jauh gitu ya Bun. Ibarat kalau lomba lari itu kita tuh akhir gitu loh Bun. Peringkatnya akhir gitu loh. Kalau mohon maaf kalau di luar eh, di negara maju gitu ya, itu mereka sudah siap. Bahkan kurikulum yang dilakukan itu sudah memperhatikan detail terkait dengan sensori gitu ya. Kalau saya melihat di medsos itu kan ada ya postingan-postingan anak-anak TK di Jepang itu sangat 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 memperhatikan ya untuk pengembangan sistem sensori anak di tahap awal padahal itu di usia-usia sekitar ada ya sekolah mulai dari bahkan ada sekolah usia 1 tahun pokoknya dari kecil itu ada sekolahnya saya sampai dari kecil baru mulai jalan udah sekolah gitu ya ya ternyata di situ memang tenaganya tersertifikasi artinya tenaganya mampu untuk memahami kondisi anak oh di fase-fase sensori apa yang perlu dikembangkan mereka tahu gitu loh di usia segini usia mungkin usia TK ya mereka
bisa melakukan hampir semua mungkin ya kurikulum di negara itu menerapkan sistem-sistem pengembangan sensori. Jadi nggak ada yang namanya TK itu diajari untuk calistung itu sangat jarang dijumpai gitu ya. Jadi mungkin perlu kita ya kalau di Indonesia mungkin memang banyak tertinggalnya gitu ya Bun, mohon maaf ya mungkin belum bisa menyediakan fasilitas untuk para anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya. Eh, ruangan yang memang dia butuhkan atau sekolah yang memang dia butuhkan ya sehingga ya masih carut marut lah istilahnya ya gurunya juga belum siap sekolahnya nggak mendukung masyarakatnya juga jadi kembalinya ke orang tuanya yang nanggung orang tuanya nah itu kan padahal harusnya kan ini tanggung jawab kita bersama dari pemerintah, dari gurunya, sekolahnya, orang tuanya, masyarakatnya bisa memberikan akses untuk anak-anak itu berkembang begitu ya. Gitu. Ya, terus selanjutnya gini-gini. Pun tapi anak tipikal juga nilainya dikatrol yang ulangannya kecil. Takutnya ya sekarang itu modelnya tergantung kebijakan sekolah kali ya Bun. Ya, saya juga nggak terlalu mendalami gitu ya untuk nilai-nilai yang ada di sekolah gitu ya. Kalau saya sih standarnya anak saya itu kalau sekolah kan memang fungsinya untuk membentuk manusia-manusia beradab gitu ya. Manusia-manusia yang memang mempunyai karakter baik gitu ya. Fungsinya sekolah kan seperti sehingga asal itu didapat ya sudah gitu ya. Masalah yang lain kan bonus gitu ya. Juga tetap dipantau juga, tapi tidak terlalu menekankan. Yang penting intinya kita bisa berikan entah itu di rumah maupun di sekolahnya juga. Oke. Tapi Bun, dari dulu ya, kalau sekolah alam yang sensori-sensori gitu, kayak seperti Bunda ajarkan itu malah mahal sekolahnya, sampai SPP-nya jutaan, kayak ke sawah, ke hutan, kayak gitu. Ya, itu yang mahal itu kurikulumnya, ilmunya, gurunya, Bun, ya. Jadi memang sebetulnya kalau saya bisa bilang ya, Bun, kemarin tuh mohon maaf, bukannya saya mau membanding-bandingkan ya, kemarin tuh saya melihat di medsos gitu ya, di Facebook gitu loh. Hanya sekedar mengadakan webinar berapa ya kemarin? 3 hari kalau nggak salah ya. 3 hari itu uang pelatihan kali ya, semacam pelatihan. 2 kali online, 1 kali offline ya. Berturut-turut 3 hari. Itu biayanya sekitar 3.750.000. Apa eh, pertanyaannya, apakah dengan setelah pelatihan itu anak akan ada perubahan yang bisa dipantau gitu ya. Kadang orang tuanya bisa belajar, tapi kan belum tentu bisa menerapkan. Belum tentu yang diajarkan ketika di mendapatkan di webinar itu ya, itu pas ya ketika diterapkan selama di rumah. Jadi apa ya? Memang ini sangat sangat berharga. Ilmu seperti ini sangat berharga gitu ya. Sangat-sangat berharga. Di luaran itu harganya mehong-mehong. Udah mahal-mahal banget pun. TK-TK ataupun sekolah-sekolah yang memang menerapkan sistem sensori integrasi ini sangat diburu dan harganya meroket gitu ya. Bahkan tinggi-tinggi lah pokoknya lah. Pokoknya maka untuk menghindari harga yang tinggi itu ya Bun, Bunda harus pintar ya. Bunda sekalian harus bisa menerap apa ya istilahnya paham, memahami ilmunya, biar supaya apa? Supaya bisa melatihkan untuk anak-anaknya sendiri. Ya. Padahal cuman di alam-alam gitu ya. Itu pun juga ternyata mahal juga ya. Itu yang mahal ilmunya, pengetahuannya, gurunya yang kan masih langka ya Bun untuk meng-hire guru-guru yang memang paham gitu ya, paham dengan kondisi anak. Itu harusnya yang nanggung pemerintah kok, bukan sekolahnya juga.
juga gitu ya. Oke, selanjutnya saya malah pernah diusir keluar sama guru jaga di sekolah, padahal sama wali kelas disuruh masuk dan dampingi dia. Saya sempat marah juga, Bun. Tapi akhirnya saya berdamai dengan keadaan. Tapi setelah Bagus masih kelas, oh sekarang kelas 2 ya, dan ganti kepala sekolah ketika malah menyayangkan kenapa ada lain yang betul nggih. Ya, ini bisa diadukan ke yang berwajib gitu ya, yang berwenang. Jadi Bu Nadian, cerita dikit kurikulum sekolah yang didirikan. Apakah akan banyak kegiatan di alam? Rank usianya kisaran berapa? Oh iya Bun, ya di sekolah inklusi saya ya. Di sekolah inklusi saya ini nanti saya terapkan sesuai dengan eh, apa namanya. Yang pertama mungkin kurikulum yang kapan saya buat itu loh Bun. Itu saya berikan. Kalaupun ada modifikasi itu paling selingan gitu ya Bun. Kayak misalkan ya, kan mohon maaf tempat saya kan di tempat saya ini kan gini Bun, tempat saya ini kan dekat ya dengan sawah, dekat dengan orang yang punya kambing, dekat dengan lapangan gitu ya. Sehingga saya bisa memanfaatkan untuk terapi. Kalau di ruangan saya memang kecil Bun, paling ukuran berapa ya? Eh, berapa itu? 6 kali 3 ya. Jadi nggak terlalu besar juga. Jadi untuk indoor itu cukup satu anak lah ya. Tapi kalau untuk beberapa anak mungkin saya ajak kemana gitu, gitu ya. Jadi saya lebih memanfaatkan lingkungan di sekitar gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang memang udah bisa kita ajak keluar. Kalau belum bisa ya terpaksa kita taruh di dalam dulu, kita siapkan dulu gitu. Biar nggak kewalahan juga kalau diajak keluar gitu ya. Nah nanti insya Allah ya Bu, insya Allah ya. Untuk ke depan yang TK inklusi yang saya mau pakai insya Allah nanti saya relate-kan ya dengan homeschooling yang ya aku nanti di tempat nanti ya. Nggih. Jadi apa namanya? Saya hubungkan lah ya. Maksud saya apa yang saya ajarkan di homeschoolingnya nanti, di sekolahnya nanti, saya ajarkan juga di sini gitu loh Bun. Saya ajarkan juga di homeschooling yang nanti gitu insya Allah. Gitu ya Bun. Oke. Untuk usianya sekitar yang masuk ini usia sekitar 6 tahun Bun. Tapi kemampuannya masih setara dengan anak usia 3 tahun ya. Ada yang masih setara dengan 3 tahun, ada kemampuannya turun gitu. Oke, dari Bunda itu. Iya Bun, saya juga pernah ikutan ratusan aja nih kali pertemuan. Nah ya kan. Maka teman saya ini masih murah dan murah ya. Makanya Masya Allah ya Alhamdulillah akan saya berikan Bun ya. Maksudnya Bunda butuh apa kalau saya sepengetahuan saya ya. Kalau saya nggak tahu nanti saya bilang nggak tahu gitu ya. Kayaknya ya tinggal ya betul tinggal para Bunda ya yang mengolahnya gitu ya. Insya Allah nggak pelit ilmu ya. Orang saya tumpahkan semua pun juga belum tentu bisa mengerjakan gitu ya. Belum bisa mengerjakan dan yang penting saya melihat yang penting efeknya anak ini ada nggak gitu loh. Meskipun kan saya lewat ke orang tua gitu ya. Artinya saya memberikan training kepada orang tua meskipun melalui online ya. Nanti efeknya ke anak gitu. Nah, anak ini ada peningkatan apa enggak gitu ya dari apa yang sudah saya lakukan ini. Kan tujuannya itu, anak ada efeknya ke atas. Maksudnya perkembangannya naik gitu loh ya. Gitu. Oh, dari Bunda Ivan. Ya Bun, gimana? Sharing aja. Ya, silahkan. Ini Miss, aku cuma mau sharing. Mohon maaf Iya, kalau mungkin nggak cocok atau bagaimana. Tadi aku iya. dengar mengenai Mam Dimas ada sekolah inklusi.
Tapi kalau pengalaman ya Miss ya dari yang sekolah inklusi yang selama ini di Jakarta ya Miss ya, itu kok Iya. kebanyakan anaknya dibully Miss. Nah, jadi Mm-mm. dari anaknya dibully. Jadi lama-lama itu eh, udah masuknya mahal. Kalau yang di Iya. sini ya Miss ya, jadi kita tuh Iya. seperti udah ada didiskriminasi dulu. Kena biayanya pasti lebih mahal. Terus disuruh ada shadow teacher. Jadi didampingin gitu Mm-mm. loh Miss. Terus yang Iya. ketiga, anak itu juga dibully. Dan pengalaman dari teman-teman aku ya Miss ya. Jadi anak Iya. itu bukannya maju, tapi malah jadi psikologisnya itu kena. Jadi Mm-mm. pada cari sekolah yang seperti di tempat Ivan sekarang ini, Miss. Nah, Mm-mm. sekarang emang trennya kan sekolah alam ya, Miss ya. Itu Iya. memang apa mahal sekali, Miss. Itu kemarin kan memang back to the basic, back apa istilahnya kembali ke alam. Jadi sebenarnya kalau kita Iya. ada di desa, itu udah pemanfaatan lingkungan seperti Miss. Itu biayanya astagfirullah, Miss. Itu uang Iya. masuknya aja 100 juta, Miss. Mahalnya. 100 juta. Iya, itu mah udah nggak sanggup lah, Miss. Terus apa? Dan juga bukan, misalkan duitnya ada, mereka yang masuk pun, Miss kan ada ya komunitas gitu ya, mm, Iya. tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan karena yang misalkan yang oke gurunya itu ada 5, tapi kan nggak mungkin mereka menghandle murid yang segitu banyak kan, Miss. Jadi hasil yang didapat itu tidak seperti yang kalian lihat di medsos. Malah Ivan kan seperti ini sekarang kan ikut ikut online dengan Bunda Nur ini ya. Itu aduh, makasih banget Miss. Jadi perkembangannya itu bagus cukup dengan jalan di rumput gitu loh Miss. Jadi kan adanya Iya. rumput Miss di sini kan adanya rumput, jalan di rumput. Jadi teman-teman aku kan kebanyakan tinggalnya di apartemen. Jadi mereka ya udah main di rumput seadanya. Jadi mereka tuh lebih berkembang gitu loh Miss. Jadi aduh, kalau Iya. aku sih nggak saranin sih Miss sekolah inklusi karena tolong pertimbangan lagi deh Mam Dimas, tolong ditanya yang jelas apakah anaknya akan dibully karena sekali anak itu dibully luka batinnya itu aduh Miss, aku udah ngeliat sendiri. Lama loh Miss Iya. sembuhnya Miss luka batin anak itu. Iya. Iya. Iya, Bun, nggih. Itu aja sih Miss yang aku pengen sharing. Oh iya, nggih. Terima kasih, Bun, nggih, pengalamannya, nggih. Iya, Tapi ya kan, pengalaman. iya, 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 Bun, nggak apa-apa. Kan mungkin apalagi di kota-kota ya. Ya memang mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Eh, apa namanya, untuk zaman sekarang kan memang banyak ya Bun, anak-anak dengan kondisi khusus, apalagi di era-era digital ini loh Bun, bermunculan banyak anak-anak dengan Hmm. gangguan sensori. Itu menjadi ladang bisnis baru bagi para pebisnis gitu Iya loh Bun. bener Miss. Jadi, Jadi nah, seperti iya jadi seperti hmm, dijadikan ladang duit tau nggak Miss? iya, iya, iya. Maka kan karena apa, Bun? Karena namanya anak itu kan ibarat harta yang paling berharga bagi orang tua ya. Bahkan mereka ketika melihat anaknya nggak normal, mereka kan mengeluarkan uang berapapun yang penting anaknya normal. Nah, itu dimanfaatkan mungkin ya. Mungkin ada Iya. sebagian oknum yang seperti itu. Ya, jadi padahal kalau kita tahu kondisi rehabilitasi itu memang lama dan penanganannya pun harus tepat gitu ya. Sehingga harus banyak pengetahuan atau informasi ilmu terkait tumbuh kembang anak dan tidak mudah-mudah dibohongin minum ini nanti terus sembuh minum ini sembuh gitu kan terkadang orang tua kan pengen juga instan gitu ya. Nah Hmm. ini yang perlu hati-hati gitu meskipun juga ada nih ya meskipun ada yang ngefek tapi kan secara ilmiah itu belum ada istilahnya penelitiannya secara secara ilmiah gitu loh pun belum dibuktikan gitu loh ya. Meskipun nanti ketika di lapangan mungkin dokter memberikan suplemen ataupun vitamin dan lain sebagainya. Terkadang itu juga berefek, terkadang juga enggak gitu. Jadi masing-masing anak punya apa ketahanan masing-masing gitu ya terhadap ininya apa treatment ya yang diberikan. Nah, gitu, terima kasih Bun ya untuk maka Ya, Miss. alhamdulillah kita bisa bisa paham gitu ya memahami pelan-pelan
saya nggak nuntut untuk pinter menjelaskan seperti terapis, nggak perlu, karena Bunda itu cukup jadi terapis untuk anaknya, yang penting paham gitu ya, untuk kondisi anaknya, terus bisa menangani dengan tepat, jadi bisa lebih menyupport ketika di rumah, karena waktu anak banyak itu ya di rumah. Kalau di klinik rumah sakit kan cuma seminggu 2 kali, itu udah bagus, seminggu 2 kali, sekali sesi 45 menit itu kalau efektif. Kalau terkadang cuma 30 menit yang 45 menit buat ngobrol gitu kan. Nah, kapan berkembangnya kalau enggak, apalagi yang ketemu terapis yang mungkin enggak yang terlalu gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi ya sangat individual gitu ya. Jadi alhamdulillah ya Bunda sudah sedikit banyak tahu ilmunya dan bisa melatihnya sendiri di rumah sehingga lebih bisa menyupport dan tahu ya yang penting untuk ke depan ini anakku bagaimana gitu ya. Kalau masalah sudah ada sudah ada diagnosisnya atau sudah kejadian, artinya anak memang kondisinya sekarang itu ada gangguan di sensorinya. Artinya anak itu terkategorikan berkebutuhan khusus, ya diterima. Setelah diterima, terus bagaimana kelanjutannya? Itu yang paling penting. Terserah mau diagnosisnya apa ya. Karena kalau kita memikirkan diagnosis, pusing Bun, aduh ini, tapi nggak memikirkan langkah ke depannya bagaimana. Nah, ini yang penting langkah ke depannya seperti apa, itu Bunda bisa menyupportnya. Gitu ya. Ada gambaran nanti anakku mau kearahkan kemana ya, supaya hidup ini indah loh ya. Jadi jangan kita fokuskan pada hal yang kecil, entah itu acalistung atau itu bagian kecil aja. Gitu. Lebih dari itu tuh lebih indah, yang dari itu tuh banyak gitu loh. Ya. Satu lagi Miss, banyak ketidakadilan yang dialami anak-anak ABK tuh ya banyak mengalami ketidakadilan. Sebagai contoh ya Miss ya, asuransi itu tidak mau menerima anak ABK. Jadi pengertian mengenai ABK itu mereka sama ratakan, oh tidak mau terima. Nah, itu kan sebenarnya kan belum tentu anak ABK itu berpenyakit kan Miss. Jadi tadi soalnya habis ngobrol-ngobrol sama teman-teman, jadi mereka jadi kesel, anak gua nggak diterima nih di asuransi. Kenapa? Karena anak gua ABK. Kalau mau diterima anak ABK diterima, harus ada orang dalam. Itu kan seperti diskriminasi banget gitu loh, Miss. Bukannya kita mengharapkan anak kita sakit ya, Miss ya. Tahu kan ABK itu kan jenisnya macem-macem. Kalau seperti anak teman aku, dia cuman autis ringan, nggak diterima, katanya gangguan saraf. Katanya gangguan. Ini kan mereka tuh nggak ngerti, tapi sok ngerti. Itu yang bikin kesel tuh nggak, Miss? Kalau kita di Jakarta ini ya, Miss ya, banyak keselnya. Jadi dengan dengan kondisi banyak kediskriminasian itu tuh jadi banyak keselnya. Asuransi nggak boleh. Katanya butuh banyak biaya. Yang butuh banyak biaya itu kan anak sipi yang harus operasi segala macam, yang operasi itu kan anak sipi. Ya kan, Miss. Nah, terus banyak penipuan lah, Miss. Kalau aku bilang kalau cerita ini bisa sampai malam gitu loh. Terus habis itu cari sekolah juga sulit gitu loh. Jadi kayaknya ada yang ngomong pemerintahan ini kayaknya harus ngangkat menteri khusus tentang ABK katanya. Iya, betul banget itu ya, Iya kan? betul. Karena nggak Iya, ngerti tapi ngerti terus menjudge gitu loh, Miss. Dan mau masuk sekolah, anak lu ABK. Oh, harga lu sekian. Ini apa-apaan gitu loh. Kan berarti kan sila ke berapa Pancasila nggak berlaku kan kalau begitu, katanya keadilan sosial. Iya kan, Miss? Iya. Jadi tadi Tumpi sama temen-temen jadi gemes semua tadi. Iya. Ya, kalau pun nunggu pemerintah bertindak, memang ini pun nggak bisa ya kalau dibebankan sama masing-masing orang tua ataupun keluarga, karena memang penanganannya memang relatif lama dan mahal. Nah, ini memang harus ada andil dari pihak pemerintah sebetulnya. Kalau kita idealnya sih begitu gitu ya. Iya, Idealnya karena memang biayanya yang mahal, sehingga harus ada subsidi khusus gitu ya terkait dengan penanganan. Jadi negara itu hadir gitu ya,
untuk memberikan Iya, bantuan gitu ya. Tetapi kan iya, kalau Indonesia sampai segitu tuh kayaknya, aduh kapan ya? iya, iya tadi jadi jadi gemes sendiri. Orang terus habis itu ada yang cerita temen nih sama-sama apply asuransi. Anak dia yang satu anaknya normal, satu anaknya temen aku autis. Ditolak nih yang autis. Sepanjang anaknya yang normal itu diterima asuransi, itu sudah masuk rawat inap 3 kali. Di periode yang sama anak yang autis ini tidak pernah rawat inap. Gue bilang, nah lu ngomong dah tuh sama si agennya. Gue bilang gitu, buktiin bahwa tidak semua ABK itu berpenyakit. Jadi nggak ngerti tuh pendidik. Balik lagi kemana? Ini yang jadi dokter, kualitasnya bagaimana yang menentukan Iya, gitu loh. yang menentukan Iya kan? Jadi ya. bulat lagi, bulat lagi Iya, kemana-mana. Jadi dua dua hal ini ya, intinya mengenai sekolah sama mengenai kesehatan itu bagi kita kita itu di iya, anak tiriin banget, Miss pokoknya. iya, itu urgent Bun. Apa ya istilahnya itu mereka itu mohon maaf sekali lagi ya. Kalau Iya, masalah pendidikan, masalah kesehatan itu sangat 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 subur untuk bisnis memang. Orang kan kalau nggak ada tawar menawar kan. Pendidikan siapa yang nawar ke sekolah? Nggak ada. iya, iya benar. Ya kan? Kesehatan siapa yang nawar kesehatan? Mereka pasti membayar apa yang diomongkan petugasnya ya tetap dibayar gitu kan. Nggak ada tawar menawar. Karena Iya itu makanya. ya terkadang Tapi ya menjadi yang sekolah alam yang punyanya dik doang yang ratusan juta itu juga akhirnya peminatnya juga kayaknya juga mulai berkurang. Itu udah jauh di daerah Cirende sono. Terus juga mahalnya jubilah Miss. ya Dan juga ya. nggak ngerti gimana ke depannya kan. Makanya aku bilang sudahlah ngikutin Instagramnya Akademi Bunda Hebat. Tadi teman-teman ngomong gitu. Ya ini saya belum aktif lagi kok pun. Saya pengennya pun juga orang lain, para orang tua yang mungkin ini kalau di kota kan akses untuk ke klinik, rumah sakit mungkin ada ya. Tapi kalau di pelosok-pelosok kan belum belum tentu ada dan mungkin kalau ada pun jauh. Padahal mereka itu bisa sebetulnya memaksimalkan latihan ketika di rumah. Cuman nggak tahu ilmunya aja ya kan. Iya Nah jadi bener. Nggak ngerti, mereka nggak ngerti ilmunya. Dan terus mudah mudah kemakan ini loh. Kayak mudah kemakan apa iklan. kemakan iklan kayak yang bagus yang sensory line yang Miss kasih di Instagram itu memang bagus Miss memang ada waiting listnya tapi tuh harganya juga lumayan kan terus mereka ngitung lagi jarak anak sudah keburu capek di perjalanan suruh terapi lagi nggak akan efektif jadi kembali lagi manfaatin lingkungan lingkungan sekitar gitu loh. Iya, nggih. Ya, iya itu bagus ya, Bun. Maksudnya kita tahu tapi terkadang kalau di kota kan memang sulit untuk penerapannya gitu ya. Kalau di desa Iya, mah oh, sama bisa enak nih nggak kadang-kadang usah bayar, nggak kadang-kadang usah rasanya bayar. pingin pingin kembali aduh pingin kembali ke alam gitu loh rasanya. Kadang diajak outbound aja kalau ada gitu ya. Bogor Iya. mungkin sedikit desa-desa alam-alamnya mungkin ke Bandung. Mungkin ya saya juga pernah ke situ juga sih. Jadi cuman mungkin kemungkinan kan kalau saya lihat-lihat itu kan kayaknya masih ada alam-alamnya yang asri, yang indah. Ada Miss alam-alaman ada di dekat sini alam di SCBD Miss jadi ada jadi di tengah perkantoran gedung-gedung beton itu ada area SCBD namanya Habitat Park ya makanya Habitat Park SCBD jadi kemarin Ivan main binatang itu juga di situ Miss anak-anak kita mainnya di situ jadi ada di tengah-tengah hutan beton itu Miss ada komplek kecil namanya SCBD Habitat Park lihat aja Miss di Instagram tuh ada binatangnya kita bisa kasih makan ada kura-kura jalannya itu doang Miss fasilitasnya Miss. Iya, iya, iya. Kapan-kapan Bun, anu piknik ke desa. Iya, mau sih kumpulin kumpulin anggota grup di satu yuk kita arisan aja deh bikin arisan duitnya dikumpulin sama Bu Miss Nur terus kita ketemuan di satu kota yang deket di mana kayaknya harus itu Miss idenya Miss. Oh iya, nggak apa-apa Bun. Ya, nanti Iya Miss dikoordinir. koordinatornya lah. Gue penyampai ide aja sih. Kumpulin, tentuin mau di kota mana. Pengen ketemu Mam Dimas nih.
Oh ya. Iya, tapi Iya. kalau jauh banget jangan yang pakai naik pesawat deh, jauh. Saya juga pernah ada kepikiran ya Bun, kepikiran untuk Iya, usaha. oh bikin online, Miss. Ayo, kumpulin, Miss. Iya, Bikin itu, iya, Miss, bikin jejak pendapat. Kita ketemu iya, di mana, terus dikumpulin, duitnya diarisankan, ditabungkan di Miss Nur. iya, kopdar ya. Iya. Iya, ayo, Miss. Ayo, 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 siapa setuju bikin ayo. polling yuk. Yang setuju bisa komen yang setuju gitu ya. Setuju, komen. Iya, Saling menguatkan lah. iya, saling Ada menguatkan. Miss sharingnya, Miss. Makasih. Iya, sama-sama Bun. Ya, enggak nanti bisa mungkin ditindaklanjuti ya Bun. Kita pikirkan aja, kita pikirkan untuk keberlangsungan. Itu terkadang maaf ya ini waktunya berlebih mungkin sampai setengah 10 4 menit lagi ya saya minta 4 menit lagi. Iya. Eh, sebetulnya saya itu punya kebetulan kan yang mengikuti homeschooling maupun kelas berbagai daerah gitu ya Bun. Ada dari Sumatera sampai Papua pun kemarin juga ada sih ya. Mana itu kemarin itu karena itu apa, suaminya tentara itu kemarin yang di mana ya di Papua kalau nggak salah aku lupa saya lupa itu. Nah itu speech delay juga. Ini ya pengennya itu setiap itu ada yang mendirikan gini, ada yang punya semangat apa gitu ya, punya semacam base camp, bukan base camp ya, apa ya tempat terapi nggak apa-apa, tapi di dari para orang tua diberdayakan gitu ya. Dari para orang tua itu membuat di daerahnya itu mungkin entah itu menyewa, entah itu apa yang pernah ikut homeschooling terutama gitu ya. Nanti mungkin bisa bisa kita datangkan, kita bantu datangkan terapis terus kita menyediakan tempat terapi yang mungkin biaya terjangkau maupun sesuai dengan kondisi anak ya, tepat lah ya dengan kondisi anak sehingga itu bisa menjadi kekuatan dan juga bisa menjadi apa ya namanya lebih lebih membantu kalau yang offline gitu ya, yang nggak bisa. Mungkin Bunda ini juga kadang bingung ya, kalau online pun ini udah benar belum ya cara melatihnya ya. Mungkin kurang tepat. Nah itu nanti mungkin bisa juga di masing-masing daerah yang mungkin ada tempat terapinya itu rumah terapi sehingga itu nanti saya memberikan edukasi ataupun training di situ pun juga nggak apa-apa. Yang penting ada yang tanggung jawab di situ. Nah itu beratnya mungkin yang harus ada yang tanggung jawab di situ menyediakan tempat atau patungan sama sama orang para bunda yang tinggal di daerah situ gitu ya sehingga bisa menjadikan tempat terapi milik bersama begitu ya. Nah mudah-mudahan nanti suatu saat ya entah kapan kalau ada ide jadi saya bisa memantau offline secara langsung gitu ya kondisi anak. Oh ternyata bisa langsung memberikan intervensi mungkin ya kepada mungkin Dimas ataupun Nisa ataupun yang lainnya gitu ya bisa langsung memegang itu juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, mungkin cukup ya Bun. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini memberikan manfaat, memberikan insight baru, wawasan baru kepada kita para orang tua yang terus berusaha belajar gitu ya, berjuang untuk keberlangsungan anak-anak kita gitu ya. Semoga dengan keikhlasan, dengan kesabaran yang kita hadirkan untuk membersamai mereka dicatat sebagai pahala gitu ya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan selama ini sia-sia hanya dengan kita sering mengeluh, menggerutu macam-macam gitu ya. Nah, itu jadinya tidak jadi amal malah jadi sia-sia. Maka mindsetnya harus kita ubah, jadikan ini ladang pahala yang bisa kita tuai nanti, yang bisa kita unduh nanti ketika di hari akhir. Oke. Gitu ya Bun untuk pertemuan kita di malam hari ini. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.